Halo Leo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Yang pertama aku dapat gini, temanya semacam ini adalah vibe di balik layar, tapi ini sesuatu yang kamu perlu perhatikan gitu. Yang pertama tentang kayak kamu sudah achieve sesuatu gitu, kamu kayak sampai di satu titik pencapaian tertentu, sesuatu hal yang sudah kamu kuasain, sesuatu hal yang sudah kamu apa ya, kayak kalau kita punya goals gitu kayak ada step-stepnya. Oh, langkah pertama sudah tercapai, langkah kedua sudah tercapai seperti itu. Nah, selanjutnya kayak kamu waktunya kamu untuk berekspansi juga kayak keluar dari zona nyaman kamu gitu. Untuk kamu semakin tambah besar, tambah berekspansi, kamu juga perlu kamu bisa melihat itu dan mengambil langkah gitu ya. Kadang ketika kita sudah sampai di titik tertentu, entah itu zona nyaman atau kita puas gitu, bisa bedakan antara tahu bersyukur sama kita juga ada tetap rasa ingin tetap berekspansi gitu ya. Lalu yang kedua ada sosok seseorang kayak entahlah ini dia temen atau rekan kerja atau orang tua kamu. Kalau orang tua itu kan wajar ya kalau ingin yang terbaik buat anaknya, tapi kadang caranya gitu nggak sesuai sama kita. Jadi sosok ini seperti merasa perlu memonitor kamu, kayak kecil-kecil, hal-hal kecil pun merasa perlu mengomentari gitu ya. Bisa rekan kerja atau teman, bahkan teman ada juga loh yang begitu. Nah, ini sebuah pesan untuk kamu di mana kamu kayak ada yang merasa begah juga gitu, kayak aduh ini apaan sih. Nah, seperti itu aku mendapatkan pesannya. Terus aku merasa kayak sebagian dari kamu kayak udah merasa capek dengan hal ini karena bisa jadi juga nih orang signifikan, tapi di satu sisi kayak micromanaging gitu loh. Oke, yang jadi tema besar kamu adalah uh, ini adalah energi devil sama hierophant. Lalu konfirmasinya ada rider. Jadi tema besar kamu skenario yang pertama adalah gini, kayak semacam ada dua pihak nih, satu kamu, satunya entah siapa, kayak bertukar pikiran tentang entahlah itu belief system, filosofi hidup, hal-hal yang kamu yakinin, bahkan mungkin keagamaan juga gitu ya. Antara diskusi ini kayak bisa bertukar, maksudnya kayak bertukar ide nggak apa-apa gitu ya, udah tetap pada keyakinan masing-masing. Tapi ada juga sebagian yang kayak sama-sama adu ngotot jadinya kayak keluar emosinya gitu. Dengan sebenarnya awalnya bertukar pikiran aja gitu, tapi kemudian entahlah sama-sama ngotot tapi ini bisa jadi orang signifikan di hidup kamu, kayak ada semacam seperti itu ya, entah kamu mungkin lagi nonton perdebatan agama atau kayak kamu semacam nih, kamu contoh aja, kamu menemukan konsep tentang law of attraction, terus kamu cerita sama seseorang, ah apaan tuh hayalan, halu gitu, ngada-ngada. Ada orang yang ketika kamu ceritakan sesuatu terus dia menegasikan itu dan caranya bikin kamu emosi. Lalu yang kedua, ini kayak sebuah mungkin ada momen di mana kamu semacam kamu perlu mempertanyakan lagi nih semua belief system kamu, semua hal-hal yang kamu yakinin, semua apa kayak filosofi-filosofi hidup gitu. Hal-hal semacam itu kayak kamu pertanyakan kembali. Apakah itu akan berkontribusi termasuk di dalamnya mental block ya. Mental block, limiting belief, hal-hal yang mungkin melimit diri kamu untuk tambah berekspansi lagi karena tadi ada tema tentang berekspansi. Kamu perlu mempertanyakan itu semua gitu. Kayak aku kasih contoh di reading siapa gitu ya. Misalnya kayak kalau kita ketika beranjak dewasa kita sering mendengar gini bahwa uang itu jahat, uang itu bikin orang serakah, uang itu eh, membawa pada dosa atau orang kaya itu jahat. Nah, ketika kita waktu kecil sering mendengar seperti itu, menurut aku itu jadi mental block sih ketika kita dewasa. Jadi kalau orang kaya itu jahat, berarti kita nggak akan mau jadi orang kaya karena kita nggak mau jadi jahat. Nah ini contoh aja ya, karena sebenarnya gini, uang itu nggak bikin orang jadi jahat atau jadi baik gitu. Uang itu hanya akan menunjukkan karakter orang yang sesungguhnya gitu. Kalau emang dasarnya baik ya baik aja. Kalau mau dasarnya jahat ya mau dia uangnya dikit, mau uangnya banyak, um, itu itu mah nggak ngaruh gitu ya. Terus misalnya konsep tentang hubungan romantis, kayak aku sering ngulang ini nih, kayak orang yang sering ngomong semua cewek sama aja, semua cowok sama aja. Nah berarti ibaratnya orang yang dia temuin paling berapa puluh sih, berapa ratus sepanjang hidupnya. Sementara jumlah laki-laki, jumlah perempuan di seluruh dunia ini ada berapa ratus miliar atau berapa ratus juta. Terus dia mengeneralisir bahwa semua orang tuh karakternya sama. Nah itu contoh-contoh limiting belief, kayak mental block untuk menemukan misalnya pasangan kamu, menemukan abandon kamu, seperti itu. Nah kamu harus kritis dan kamu caranya gimana untuk tahu mental block kamu, ngejurnal, meditasi, terus berkontemplasi gitu, kamu berdiam gitu sendiri tanpa handphone dan biarkan kayak kamu bertanya gitu tentang semua belief system yang kamu punya selama ini. Itu ya. Terus skenario keduanya adalah ini menarik banget. Ini dengan rider ya. Ini adalah sosok pasangan konteks hubungan romantis ya.
Ini adalah pasangan paket lengkap buat kamu. Duniawinya dapat, surgawinya juga dapat ibaratnya gitu ya. Karena, kayak aku mendapatkan vibe power couple gitu, ibaratnya 2 orang ini, kamu dan 2 orang ini, sama-sama udah banyak melakukan inner work, banyak melakukan improvement di dalam dirinya. Juga di satu sisi dia orang ini juga kamu kayak udah semakin berkembang dengan aspek duniawinya, misalnya pekerjaan, misalnya bisnis, misalnya proyek-proyek kreatif dia. Jadi aspek inner world sama outer world-nya di dalam dan di luar dia itu udah seimbang dan udah sama-sama di titik udah berevolusi luar dalam gitu ya. Jadi ini adalah pasangan paket komplit dan dia ini akan datang ke realita kamu. Mungkin selama ini kayak kayak mungkin ini semacam tertutup dulu ya dari kamu, memang belum waktunya, memang kamu perlu berproses dulu untuk sampai di energi yang match sama orang ini. Nah, lalu blessing-nya adalah Queen of Swords sama, ini apa tuh namanya, gambar sapu sama cambuk itu kan melambangkan persiapan training juga bisa. Jadi kayak aku melihat gini, ketika kamu misalnya udah banyak mempersiapkan diri, misalnya skill pekerjaan kamu, skill-skill bisnis kamu, skill-skill public speaking, apapun skill yang kamu sudah bangun selama ini, terus juga itu kan ibaratnya membangun karakter kamu dari luar dan dari dalam gitu ya. Sementara Queen of Swords itu kayak yang aku dapat adalah kamu bisa mengeksekusi, suatu hal gitu. Contoh gini, ketika ada proyek bisnis kamu bisa mengeksekusi itu, ketika ada proyek kolaborasi kamu bisa mengeksekusi itu. Ibaratnya kayak si Queen of Swords ini adalah energi kamu bisa melihat kayak 1000 langkah ke depan, kamu dibawa di tempat yang tepat, kayak semesta membukakan pintu buat kamu untuk berada di tempat yang tepat bersama orang-orang yang tepat di waktu yang tepat. Ini adalah blessing buat kamu. Jadi kayak ibaratnya selama ini kamu berdarah-darah dengan cucuran air mata, Kak. Ibaratnya ya, untuk semua kerja keras yang kamu bangun selama ini itu akan membawa kamu di titik itu. Nah, yang jadi tantangannya adalah buat kamu, ini moon-nya ini jarang banget ya, moon dikonfirmasi sama moon lagi. Kayak aku melihat kombinasi ini adalah, misteri, terus, surrender in the flow gitu, kayak kamu belajar mengalir, belajar surrender. Terus juga yang tadi aku bilang, mungkin nggak cuma sosok, hubungan romantis yang tadi aku bilang paket lengkap itu ya, surgawinya dapat, duniawinya dapat, juga ada banyak hal yang memang tertutup selama ini karena memang belum waktunya gitu, dan ini kekuatan di balik layar sedang mengarahkan jalan kamu ke situ ya. Pesannya lebih kepada kamu belajar mengalir ya, belajar surrender. Karena gitu, fixed sign itu perlu belajar untuk lebih apa ya, lebih santuy gitu hidupnya, lebih mengalir, oke? Terus yang di waktu yang akan datang tuh kan, semua kombinasinya ini seperti menunjukkan bahwa memang kayak ada hal-hal yang tertutup dulu dari pandangan kamu, dari, di dunia eksternal kamu tuh kayak tertutup dulu untuk sementara waktu. Karena memang ada hal-hal yang perlu kamu berproses dulu gitu ya, misalnya kayak belajar fleksibel, belajar surrender, belajar mengalir, belajar, mengerti gitu, mengerti bahwa semua itu ada waktunya. Tapi sekarang kayak pelan-pelan udah terbuka buat kamu, terutama konteks hubungan romantis kamu ya, karena di waktu yang akan datang ada Two of Cups. Itu juga bisa berbicara tentang union dengan semua hal yang mau kamu capai atau kamu wujudkan di dunia realita kamu. Terus advice-nya adalah gini, dengan Eight of Cups di situ sama sosok man, yang tadi aku bilang ada sosok seseorang yang mungkin bikin kamu begah, entahlah itu konteksnya apa, dan advice-nya buat kamu, kalau kamu udah capek gitu, karena Eight of Cups itu meninggalkan sesuatu untuk menuju Nine of Cups. Nine of Cups itu kebahagiaan kamu, wish fulfillment kamu. Untuk sampai di titik tertentu hidup kita, kadang memang ada orang-orang, situasi yang perlu kita tinggalkan. Terutama kamu yang resonate sama yang aku bilang tadi, ada orang-orang yang merasa mengomentari hidup kamu gitu, kayak mereka merasa yang punya hidup kamu gitu. Nah, untuk kamu yang resonate ini, reading ini lebih kepada sebuah konfirmasi yang sudah kamu tahu selama ini. Cuman ya gitu, kamu mungkin butuh dorongan aja untuk yakin sama step berikutnya yang mau kamu ambil. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.